demoin ke teman-teman. Jadi ini adalah tampilan yang namanya Facebook Suite teman-teman. Dan di Facebook Suite sendiri sebetulnya kalau kita perhatikan ini adalah tampilan simpelnya gitu ya. Fitur yang teman-teman bisa perhatikan di bawah itu ada kayak 4 tombol teman-teman. Teman-teman bisa klik yang nomor 2. Di mana yang nomor 2 itu adalah saat teman-teman bisa melihat postingannya apa. Nah, yang saya yakin akan bermanfaat buat teman-teman banget adalah di bagian ini sebetulnya. Karena kalau kita teman-teman perhatikan, kan kita mungkin sering posting di Facebook ya. Tetapi mungkin aktivitas itu kan cukup memakan waktu teman-teman. Saya yakin kita harus ngurusin toko, harus jaga anak misalnya gitu ya. Ngurusin yang lain-lain, barang datang dan kawan-kawan. Mungkin kan ribet untuk ngurusin media sosial. Maka teman-teman bisa manfaatkan fitur ini, yaitu posting otomatis teman-teman. Nah, gimana caranya? Saya demoin ke teman-teman. Jadi ada tombol di pojok kanan atas, ada tombol create ya, atau tombol biru yang ada di tengah bawah, teman-teman. Teman-teman bisa klik salah satu, nanti teman-teman akan masuk ke dalam feature yang namanya buat postingan. Nah, di postingan ini teman-teman bisa posting kayak biasa tuh, kayak update status biasa lah, kayak teman-teman mau posting gitu ya. Teman-teman bisa tulis caption. Kebetulan di sini saya udah siapin caption saya sendiri, teman-teman, dari salah satu toko kelontong juga gitu ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan foto misalnya. Teman-teman tinggal masukkan foto, nanti kan saya naikin ke sistem, maka teman-teman udah siapin postingan yang teman-teman akan posting kan ini sesuai yang saya isi. Ini nama ibu kandungnya ini, Siti Asia. Bedanya adalah saat teman-teman klik tombol next di atas, teman-teman akan masuk sudah ke berapa dalam lama feature emailnya. Ini orang mana posting, aja? teman-teman. Mana? Nah, di posting di bagian atas teman-teman bisa menentukan mau posting langsung sekarang atau teman-teman Sama bisa nasi timbel sambal lumpang. schedule teman-teman biasanya otomatis kalau itu di jam sini-sini berapa. mah Saya akan paling pilih kali. schedule teman-teman misalnya. Ya wes, Saat saya pilih Makasih ya Bu. sama-sama maka Am. teman-teman bisa Makasih cek, subscribe. oh misalnya kita mau posting besok jam misalnya jam 7 Oke. pagi deh. Like, komen ya. Teman-teman bisa posting schedule jam 7 pagi besok ya. Teman-teman tinggal klik dan teman-teman akan pilih klik schedule. Maka teman-teman otomatis postingan yang udah kita buat itu akan terposting otomatis besok jam 7 teman-teman. Dan teman-teman bisa schedule sebanyak-banyaknya ya. Jadi teman-teman nggak perlu ribet lagi nih harus posting apa ya, ribet banget posting kelupaan dan lain-lain. Teman-teman nggak perlu lagi, tapi teman-teman perlu schedule aja. Jadi kalau misalnya kita refresh nanti akan muncul data schedule-nya teman-teman seperti yang teman-teman lihat. Jadi udah ada schedule tuh, dia akan otomatis terposting besok sesuai dengan jam yang kita tentukan. Nah, ada limit nggak sebenarnya berapa banyak yang kita posting? Jawabannya nggak ada teman-teman, bebas mau sebanyak-banyaknya. Teman-teman misalnya hari ini posting buat seminggu ke depan, silahkan, nggak ada masalah. Artinya teman-teman udah schedule sampai seminggu ke depan, ya seminggu ini teman-teman fokus dengan bisnisnya. Facebooknya udah otomatis ke posting kan, jadi nggak perlu ribet lagi. Nah, itulah manfaat yang menurut saya pasti tentu akan kepakai banget buat teman-teman. Oke? Berikutnya kita ada fitur lain di Business Suite adalah untuk melihat teman-teman yang namanya orang yang DM back itu di Instagram maupun orang yang komentar di postingan Facebook kita. Kayak di sini ada di message itu adalah orang yang pesan, baik itu direct message atau dia ya DM kita di Facebook teman-teman. Nah, yang kedua adalah di fitur komentar, itu postingan-postingan kita posting teman-teman itu kalau kan biasanya dapat komentar. Nah, biar kita nggak repot teman-teman untuk ngecek postingan yang mana sih yang dikomentarin orang, itu semuanya ngeceknya di sini. Jadi dalam satu aplikasi teman-teman bisa cek semua hal tentang Instagram ataupun Facebooknya gitu ya. Fitur terakhir teman-teman yang ada di Facebook Business Suite adalah iklan teman-teman. Iklan ini memang agak sedikit nggak tahu ya kepake apa enggak, tapi poinnya adalah kalau misalnya teman-teman mau mengoptimalkan iklan, sebetulnya simple. Tujuan dari iklan saran saya cuma 3. Saat teman-teman punya penawaran yang tepat, oke, dimunculkan kepada orang yang tepat dan dengan visual yang tepat teman-teman. Artinya maksudnya visual yang tepat gimana sih? Kalau misalnya anak-anak misalnya ibu-ibu misalnya gitu ya, tentu lebih teman-teman harus pakai visual atau gambar iklannya yang feminim juga gitu ya, karena artinya bapak-bapak kan akhirnya nggak lihat kan gitu. Sama halnya kebalikannya teman-teman, saat kita pakai postingan yang warnanya lebih maskulin gitu ya, maka yang feminim ya biasanya nggak akan respon teman-teman. Jadi itu yang saya maksud dengan menentukan penawaran yang tepat ke orang yang tepat dan terkait dengan yang terakhir adalah visual yang tepat. Jadi sebetulnya itu yang paling penting dari Facebook Business Suite teman-teman. Nah, kurang lebih sebetulnya itu yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman terkait dengan Instagram, terkait dengan Facebook. Sebetulnya yang bisa saya sharing adalah tips ini sebetulnya akan percuma teman-teman kalau teman-teman tidak praktekkan sebetulnya. Dan dengan mempraktekkan ini tentunya teman-teman akan jadi lebih terbiasa. Dengan teman-teman semakin terbiasa tentunya bisa akan lebih optimal
Dan dengan semakin optimal tentunya jualan teman-teman, toko teman-teman jauh lebih ramai. Dan saya doakan, saya aminkan toko teman-teman bisa ramai terus dan jualannya makin banyak. Seperti itu. Amin. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak nih ya Kak Niko. Sama-sama. Saya belajar banyak banget nih dari sesi Kak Niko kali ini. Pasti Bapak Ibu sahabat SRC juga demikian kan. Dan pasti Bapak Ibu sahabat SRC sangat penasaran nih. Dan ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat SRC. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di sini sudah ada pertanyaan yang pertama nih, ya. Dari SRC Misbah. Kalau kita menggunakan Instagram untuk pemasaran, pasti jarak pelanggan jauh dari lokasi kita. Bagaimana cara mengatasinya agar hemat biaya pengantarannya? Apakah bisa yang melihat postingan kita hanya dari sekitar kita saja? Gimana nih Kak Niko? Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang bisa nggak orang yang jarak sekitar aja, jawabannya sebenarnya bisa, baik itu di Instagram maupun di Facebook. Tetapi kalau di Facebook biasanya lebih umum dengan metode iklan dengan radius sebetulnya. Jadi kita bisa setting tuh orang-orang yang lihat penawaran kita, orang-orang yang lihat postingan kita, itu cuman mereka yang ada dalam radius misalnya 3 sampai 5 km aja. Karena itu kan mungkin masih mudah orang datang kan gitu ya, atau misalnya pengantarnya juga nggak terlalu jauh, misalnya seperti itu. Itu di Facebook teman-teman, itu dengan media iklan. Tetapi kalau di Instagram bisa nggak? Jawabannya bisa. Dengan cara apa sih sebetulnya? Dengan cara seperti ini teman-teman. Kalau kita ke fitur pencarian di Instagram, kayak saat kita mencari sesuatu di Instagram, itu kan muncul biasanya lokasi ya. Nah, banyak sekali tentunya orang-orang yang memanfaatkan media sosial Instagram untuk eksistensi. Jadi dia foto, kemudian dia nge-tag dia lagi di mana nih, gitu ya. Misalnya dia lagi satu areal, atau bisa jadi itu areal kota, bisa jadi areal negara, bisa jadi kafe, bisa jadi mungkin tempat-tempat wisata di sekitar. Jadi itu yang dia lakukan, dan itulah sebetulnya yang kita perlu dapatkan kan sebetulnya, mereka yang sedang ada di dalam areal itu. Jadi yang kita lakukan adalah saat kita lihat postingannya nih, oh dia lagi posting di sini nih, yang kita lakukan adalah kita mungkin kasih like postingan dia, kemudian kita juga bisa kasih komentar tertentu yang jujur tentunya gitu ya. Misalnya tempatnya keren, dia fotonya keren, ya silahkan sampaikan, wah keren sekali kak, misalnya gitu ya. Sehingga dia melihat bahwa, wah aku ada yang komentar nih, siapa nih yang komentar kan gitu. Saat dia lihat ada yang komentar, kemudian dia kepo nih, siapa yang komentar, dia biasanya akan lihat kita, minimal dia akan jawab kita. Setelah orang jawab komentar kita, siapa sih yang nggak senang dipuji gitu ya. Jadi tentu orang akan jawab kan sesuatu yang baik gitu ya, bukan sesuatu yang memaksakan. Sehingga saat teman-teman bicara tentang mengomentari orang sesuatu yang jujur, yang baik, yang positif, biasanya dapat feedback juga yang positif dong. Dan dia minimal akan ngecek nih siapa sih gitu ya. Saat dia ngecek dan dia adalah orang yang kita tahu dia baru saja posting di area yang kita inginkan, maka dia adalah orang yang paling tepat dan yang paling dekat dengan tempat kita, dengan bisnis kita, sehingga dia bisa datang nih ke bisnis kita. Jadi potensialnya lebih tinggi dibandingkan sama yang lain, seperti itu. Semoga menjawab ya. Wah, bener banget, luar biasa. Saya juga baru tahu loh Kak Niko, ternyata Facebook bisa disetting radiusnya ya. Wah. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Ada pertanyaan dari SRC Sentrindo. Pertanyaannya, saya sudah berusaha mengiklankan produk SRC saya di media sosial, tetapi belum maksimal. Apakah ada tips and triknya untuk itu? Oke. Jadi kalau bicara tentang mengiklankan tapi belum maksimal gitu ya. Jadi memang ya boleh dibilang 6 tahun terakhir memang saya lebih di dunia iklan. Jadi saya mungkin bisa sharing ke teman-teman gimana cara mengoptimalkan iklan. Sebetulnya gini teman-teman, yang harus kita bayangkan pertama dari iklan adalah ini ini. saya. Satu, teman-teman harus sesuaikan dulu audiens yang teman-teman inginkan. Searching. Areal mana, profil seperti apa, karena itu penting teman-teman. Kemudian yang lebih penting adalah sebetulnya iklannya. Kalau iklannya itu sebenarnya ada 2 komponen. Pertama adalah satu dari visualnya, seperti yang saya jelaskan. Apakah buat wanita, apakah buat pria, kemudian bahasa di caption iklan sendiri juga penting. Misalnya bahasa dengan Anda, itu tentu lebih ke mereka yang senior tentunya ya. Untuk yang mungkin 40 ke atas, let's say kayak gitu. Karena buat bahasa Anda, buat mereka yang mungkin 30 ke bawah, itu nggak merasa bahwa kok formal banget sih kan gitu ya. Mungkin mereka lebih nyaman dengan kata kamu gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan bahasa lokal, sangat bagus banget menurut saya pribadi. Kalau teman-teman mengiklankan di areal tertentu yang spesifik, misal
yang lucu adalah kalau teman-teman bayangin iklan yang jelek itu pasti terjadi gini teman-teman. Saat teman-teman misalnya iklan di Surabaya dengan bahasa Sunda, kan jauh banget. Nggak mungkin orang di Jawa Timur teman-teman ngerti bahasa Sunda, walaupun ada tapi tentu nggak banyak. Artinya teman-teman, ini yang saya maksud bahwa iklan itu harus match, harus sesuai dengan siapa yang lihat iklannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa perhatikan dari penawarannya. Penawaran iklan sendiri itu tentu akan beda-beda. Artinya gini, kalau teman-teman bisa membayangkan gitu ya, apa sih yang orang butuhkan sehari-hari? Misalnya mereka butuh air misalnya. Nah, siapa yang butuh air? Kenapa air dibutuhkan? Bisa jadi buat minum teman-teman, bisa jadi buat jus misalnya. Teman-teman bisa mengedukasi bahwa tahu nggak sih misalnya air kemasan gitu ya, misalnya saya nggak tahu sih, ini saya cuma asal ngomong tapi buat contoh aja buat ke kita. Artinya bayangin saat misalnya tahu nggak misalnya kalau jus itu akan jauh lebih bersih saat kita mencampurkan jus buah kita dengan paham bahwa kita bisa mengkombinasikan banyak kebutuhan orang dengan ya apa yang diinginkan orang teman-teman, sehingga dia bisa lihat, dia bisa paham manfaatnya dan di mana mereka dapetin itu. Di sana kita bisa hadir teman-teman. Atau yang paling menurut saya bagus adalah teman-teman misalnya mengiklankan sesuatu yang orang butuhkan secara rutin teman-teman. Misal, mungkin kalau kita bicara tentang air, bicara tentang sabun, odol, pernah nggak kita kepikiran kalau itu dibentuk dalam, maksudnya itu dibuat dalam bentuk langganan, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, orang setiap bulan tentu butuh yang namanya misalnya sabun, sampo, odol gitu ya. Kenapa nggak teman-teman mengiklankan sesuatu yang bentuknya langganan, teman-teman? Mau nggak kamu nggak repot gitu ya, cukup langganan sekian ratus ribu, kemudian kita akan antarin kamu A, B, C, D setiap bulan. Sangat memudahkan sekali nggak? Artinya itu kan benefit, manfaat yang orang bisa dapatkan kan teman-teman secara langsung, yang toh barangnya ada di teman-teman semua kan gitu. Jadi itu contoh penawaran yang baru teman-teman, bukan mengajak orang datang ke toko kita untuk beli sesuatu, tetapi kita tawarin sesuatu nih, mau nggak jasa kita kan artinya nawarin juga dong, kita jualan barang kita tapi juga kita layanin dia, kita kirim secara rutin. Jadi mereka nggak usah pikirin apapun, barangnya habis dan lain-lain, kita pasti akan kirim setiap tanggal sekian, yang orang pasti pakai kan gitu. Jadi itu contoh ide penawaran yang saya maksud, bahwa ya itu bisa jadi menarik dan orang butuhkan teman-teman. So itu sedikit insight yang bisa saya bagikan ke teman-teman terkait dengan gimana caranya mengoptimalkan iklan sih. Wah, keren banget tips and triknya kan Niko. Kita langsung nih ya, ada lagi nih pertanyaan ketiga atau pertanyaan yang terakhir dari SRC Maymart. Jam berapa sih sebaiknya kita posting di Instagram dan bagus tidak jika kita tag teman? Silakan. Oke, jadi kalau jam berapa, sebetulnya gini teman-teman, jam berapa itu tentu seperti yang saya tadi bilang bahwa belum tentu ya bagus buat semua akun, karena saya nggak tahu komposisi akun teman-teman, akun Anda itu seperti apa gitu ya, profilnya, apakah mereka yang di umur 30 ke bawah atau justru dominannya adalah 30 ke atas, karena tentu jamnya beda teman-teman. Aktivitas mereka berbeda, profil audiens mereka berbeda, artinya kebiasaan mereka tentu berbeda-beda. Artinya yang pasti adalah teman-teman, saran saya adalah ngecek di data setiap akun teman-teman, itu yang paling pasti teman-teman. Kenapa? Saya sering banget nih saya sering kasih info bahwa udah posting aja pokoknya di jam-jam orang istirahat lah, misalnya jam 12, jam 1 gitu ya, kan orang pasti kebanyakan kan orang Indonesia untuk pekerja gitu ya, tentunya ada istirahat jam segitu, nasional kan gitu ya, itu biasanya paling umum sebetulnya. Tetapi kadangkala teman-teman, terutama di pandemi seperti ini kan banyak juga orang yang mungkin aktivitasnya berubah jamnya, sehingga mereka nggak ngantor lagi mungkin, atau misalnya work from home misalnya, yang tentu aktivitasnya beda kan, jadinya jamnya berbeda kan. Jadi itu kenapa saya bilang saya nggak bisa kasih tahu. Bahkan dulu ada yang pernah yang saya tahu gitu ya, teman saya itu ternyata audiensnya Batman semua teman-teman. Jadi dia posting siang, kenapa nggak rame gitu ya. Ternyata waktu kita cek datanya, dia nggak pernah ngecek datanya teman-teman. Waktu dia cek datanya, online-nya malam semuanya teman-teman. Jadi itu saya bilang, loh ya iya postingnya malam dong, karena followersnya semuanya rata-rata ya malam online-nya gitu kan. Jadi ya postingnya sesuai dengan audiensnya. Sekali lagi itu yang paling tepat teman-teman. Jadi saya nggak terlalu suka sesuatu yang asumsi teman-teman. Paling enak adalah data, karena data itu bisa ngasih kita sesuatu yang valid.
tentunya bisa dipertanggungjawabkan kan tentunya gitu ya, dan bisa dipelajarin teman-teman, bisa disesuaikan, bisa disetting, bisa diatur sehingga kita bisa dapat hasil yang maksimal. Kemudian terkait dengan mention orang, bagus nggak? Jawabannya bagus teman-teman. Kenapa sih? Saat kita mention orang, sebisa mungkin teman-teman mention saat orang itu juga relevan ke postingannya gitu ya. Jangan nge-tag orang tapi nggak ada hubungannya, kan sedih banget gitu ya. Artinya risih nggak kita? Takutnya teman-teman nanti kena blok kan nggak? Ya lucu banget pasti gitu ya. Jadi hindarin mention tanpa ada sesuatu yang spesifik ke dia. Tetapi bayangkan teman-teman, saat teman-teman tahu seseorang influencer yang lokal, teman-teman kenal orang yang mungkin sedang ada di orang yang cukup ramai gitu ya, diperbincangkan di areal teman-teman masing-masing, atau misalnya ada penyanyi datang dan lain-lain, kemudian teman-teman bisa tag dia di postingan teman-teman, mungkin teman-teman fans berat dia, teman-teman nge-tag, siapa tahu teman-teman bisa di-repost misalnya di Instagram, dan teman-teman bisa mendapatkan jangkauan lebih luas lagi kan. Itu contoh teman-teman memanfaatkan namanya nge-tag teman, nge-tag orang-orang yang relevan teman-teman. Jadi jangan sekedar cuman ya terlalu barbar dalam tanda petik gitu ya, di-tag semuanya gitu. Jangan gitu juga sih, karena orang bisa jadi kurang nyaman teman-teman. Saat orang kurang nyaman, orang akan kepercayaan turun teman-teman. Saat kepercayaan turun, orang akan takut beli kita. Kenapa? Karena kita di mata dia negatif kan, sayang seperti itu. Jadi manfaatkan fitur-fitur seperti itu untuk sesuatu yang relevan juga, agar hasilnya lebih optimal. Seperti itu sih saran dari saya. Wah, sip banget. Terima kasih banyak ya Kak Nicole. Saya belajar banyak banget nih hari ini. Pasti sahabat SRC di rumah juga sangat belajar banyak, dan pastinya bisa nih langsung diterapkan di rumah masing-masing ya Bapak Ibu sahabat SRC. Selamat juga kepada 3 SRC dengan pertanyaan terbaik, yaitu SRC Misbah, SRC Sentrindo, dan SRC May Mart and Cake. Hadiah pojok bayar akan dikirimkan oleh panitia ya. Untuk seluruh sahabat SRC yang lain, jangan kecewa karena di akhir sesi masih ada 70 door prize yang menanti Bapak Ibu sahabat SRC. Bapak Ibu sahabat SRC, jangan lupa juga Christine mau ngingatkan untuk follow akun media sosial SRC yang ada di bawah ini nih. Yuk, di follow. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video salah satu SRC yang sudah menggunakan sosial media untuk meningkatkan bisnis toko kelontongnya. Yuk, silahkan, mari kita saksikan. Menjadi SRC. Apa kabar? Jadi hari ini kita sudah bersama salah satu pemilik SRC yang sangat aktif menggunakan sosial media untuk mempromosikan SRC-nya. Halo Bapak, apa kabar? Halo, alhamdulillah, kabar baik. Boleh nih Pak memperkenalkan diri dulu kepada seluruh sahabat SRC semua. Halo sahabat SRC seluruh Indonesia, nama saya Suyar, biasa dipanggil Pak Suyar. Saya adalah pemilik SRC Restu Anda di Kota Semarang. Wah, semangat sekali ya Pak Suyar. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira apa yang membuat Pak Suyar aktif menggunakan sosial media untuk mempromosikan tokonya Bapak? Nah, sahabat SRC, zaman sekarang ini keinginan konsumen kita telah berubah. HP dan sosial media sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Mereka bisa berjam-jam menghabiskan waktu nonton video, baca berita, dan update aktivitas bersama teman-teman. Apalagi seperti pandemik sekarang, mereka lebih aktif membuka HP, sosial media dari rumah. Nah, di sini saya melihat peluang bisnis yang besar untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak dan untuk menjual produk-produk SRC saya melalui sosial media. Nah, boleh nih Pak berbagi bagaimana cara Bapak dalam mengelola sosial medianya ini? Nah, tip yang pertama, dari mulai satu sosial media dulu, baru bertambah ke sosial media yang lain. Kalau tiba-tiba harus mengelola banyak sosial media,
kan pusing juga ya, yang ada malah tidak maksimal. Awalnya saya mulai dari WhatsApp. Semua konsumen yang datang berbelanja, saya mintain nomor HP-nya satu persatu. Saat ada promo, saya sebarkan melalui list nomor HP konsumen saya. Selanjutnya, saya juga membuat akun Facebook untuk SRC saya. Di sini saya tidak hanya membagikan promo yang sedang berjalan di SRC saya, tapi juga aktivitas menarik lain seperti menghias toko, 17-an, dan lain-lain. Agar konsumen lebih tertarik untuk melihat SRC kita di sosial media. Di awal pandemi ini, saya juga membuat akun Instagram untuk SRC saya. Karena saya lihat konsumen sekarang lebih banyak yang aktif melihat di Instagram. Saya juga menghubungkan akun Instagram dan Facebook, sehingga sekali posting bisa langsung di keduanya agar tidak repot. Kontrak saya. Yang kedua adalah bisa kita beri perhatian kepada konsumen kita. Akhir-akhir ini saya mulai menggunakan WA reminder untuk mengingatkan pelanggan saya untuk berbelanja ke SRC saya. Misalnya ada pelanggan yang datang ke SRC resto Anda, beli sampo. Setelah 2 minggu kita akan WA mereka, Bapak Ibu samponya udah habis belum? Monggo belanja lagi ke SRC resto Anda atau mau saya antar. Bapak Ibu SRC, jangan lupa ya untuk selalu membalas setiap komen yang ada di sosial medianya ya. Selain kita mendapat saran dari konsumen akan merasa dihargai apabila kita membalas komen mereka. Tip yang ketiga, Bapak Ibu sahabat SRC, yaitu kita harus selalu konsisten memposting promo kegiatan di SRC kita. Oh siap, saya minum sebentar ya, biar lebih seger. Halo Bapak Ibu sahabat SRC, apa kabarnya? Pasti sehat-sehat semua kan ya? Nah, berkaitan dengan tema kelas online kita hari ini, yaitu meningkatkan bisnis, kami juga selalu tidak henti-henti mendukung Bapak Ibu untuk mengembangkan, meningkatkan bisnisnya loh. Ya caranya bermacam-macam, misalnya melalui Ayo aplikasi SRC, melalui pojok bayar, itu adalah melalui produk SRC, yaitu bermacam-macam produk yang memang kita siapkan untuk memperkuat SRC sebagai toko kelontong masa kini. Iya, jadi produk SRC ini memang kita hadirkan supaya bisa menyediakan produk berkualitas
dengan harga yang bersahabat. Kan dekat hemat bersahabat ya. Jadi kita ingin juga Bapak Ibu bisa memberikan pilihan produk berkualitas bagi konsumennya, tapi dengan harga yang bersahabat. Dan yang gak kalah penting nih, malah justru paling penting, produk-produk SRC itu juga memberikan keuntungan lebih loh untuk sahabat SRC maupun bagi para mitra SRC. Ini Pak, sukses buat Bapak ya. Sahabat SRC, sekarang Marina udah sampai di kota Sidoarjo. Cerah cuacanya dan juga Marina masih semangat banget untuk ngajakin sahabat SRC ketemu sama Ibu Lilis, pemiliknya SRC Elysia, yang kabarnya nih getol banget untuk mempromosikan air mineral SRC ke paguyuban dan juga pelanggan-pelanggannya nih. Yuk langsung aja yuk kita ketemu sama Bu Lilis di dalam. Tapi pakai dulu maskernya. Yuk. Bu Lilis. Iya, Mbak. Wah, Bu Lilis luar biasa sekali. Saya perhatiin dari depan sana nih udah banyak banget air mineral SRC yang dipampang di sini di display ya Bu ya. Iya. Nah, boleh dong Ibu kenalan dulu nih sama sahabat SRC di rumah nih. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis dari SRC Elysia Sidoarjo. Oke deh Bu Lilis nih, sahabat SRC di rumah juga pengen tahu nih kira-kira keuntungan berjualan air mineral SRC ini apa aja sih Bu? Ada program di misi di aplikasi Ayo SRC Indonesia yang harus dikerjakan. Apabila sudah mengerjakan misi, kita akan mendapatkan koin. Terus ada bonus keuntungan untuk paguyuban juga, Mbak. Kabarnya itu Ibu punya cara yang unik ya untuk penjualan air mineral SRC ini. Kasih tahu dong Bu. Pastinya punya, Mbak. Saya display banyak seperti ini biar orang bisa lihat semuanya. Saya juga aktif menawarkan pelanggan saya yang datang agar mau membeli produk SRC ini. Sip. Terus apa lagi Bu? Ya, dan saya juga membuat promo 5.000 dapat 3 botol. Tapi ngomongin soal pelanggan Bu, baru aja kita singgung tuh kayaknya di belakang ada pelanggan kita nih Bu. Iya. Mas. Hai Mas. Ya, sini Mas, sini ngeborong banyak banget. Ayo dia ngambil lagi. Mas, sendirian aja. Jomblo ya. Mas kok ngeborong banyak banget air mineral SRC ini ya? Emang kenapa nih Mas kok memilih air mineral SRC? Jadi kapan hari itu aku ditawari sama Bu Lilis, terus tertarik gara-gara dipajang di depan kayak gini. Terus waktu aku coba ternyata itu seger banget, berkualitas juga. Jadi cocok ya sama Masnya ya. Saya juga bersahabat banget. Oke deh kalau gitu Mas, boleh nih belanja lagi, borong lagi, ambil yang banyak deh. Ya sama-sama deh. Ini ngomong-ngomongin soal air mineral SRC, Masnya ngeborong masa saya nggak ngeborong ya? Mau nyoba satu dulu boleh ya Bu ya? Tak coba dulu ya sahabat SRC. Wes mandek. Juga buat sahabat SRC sekali lagi jangan lupa pastikan kamu punya produk air mineral SRC di toko kamu. Buat sahabat SRC, buat mitra SRC juga, pokoknya borong sebanyak-banyaknya. Yaudah deh, aku Marina Brilian pamit. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Dulu gitu. SRC berkualitas menguntungkan. SRC berkualitas menguntungkan.